Selamat datang di Alpha Channel. Info seputar berita sepak bola. Berikut topik yang akan kita bahas kali ini. Tanpa kualifikasi, kisah ajaib Timnas Indonesia U17 di Piala Asia. Bayang-bayang gugur, musim kualifikasi Piala Asia U17 tahun itu menjadi panggung penuh harap bagi Indonesia. Bertanding di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion, skuad Garuda Muda tampil penuh semangat. Mereka membuka laga dengan permainan agresif dan beberapa kemenangan awal memberi secercah cahaya menuju tiket Asia. Namun, segalanya berubah di laga penentuan terakhir. Sebuah kesalahan koordinasi lini belakang di menit-menit akhir dimanfaatkan lawan dengan sempurna. Gol yang menyayat hati pun tercipta. Peluit panjang berbunyi, dan harapan Indonesia sirna dalam sekejap. Tangis para pemain menjadi pemandangan yang mengguncang nurani bangsa. Kamera menyorot pemain-pemain muda yang berlutut di rumput, tak percaya bahwa perjalanan mereka telah terhenti. Beberapa pemain mencoba saling menguatkan, namun luka kekalahan terlalu dalam untuk dibendung. Di bangku pelatih, wajah sang pelatih kepala tampak menunduk dalam, menahan kecewa yang tak bisa diluapkan di hadapan publik. Media nasional segera memberitakan kegagalan ini dengan berbagai sudut pandang, mulai dari analisis teknis, hingga pertanyaan soal kesiapan mental dan strategi tim muda Indonesia. Di balik layar, situasi lebih rumit dari yang terlihat. Federasi mulai melakukan evaluasi internal. Tagar-tagar bernada sinis menggema di media sosial, menyasar pemain, pelatih, bahkan kebijakan pembinaan usia muda. Namun di antara amarah itu, ada juga suara haru yang menyampaikan dukungan, bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Bahwa para pemain muda itu telah berjuang sepenuh hati. Satu kekalahan memang menyakitkan, tapi perjuangan mereka dianggap telah menyalakan semangat baru bagi sepak bola usia muda yang selama ini berada di bawah bayang-bayang ekspektasi berlebihan. Namun satu hal pasti, bab ini menandai titik terendah dalam perjalanan Timnas U17. Kekalahan itu seolah menjadi vonis bahwa mimpi tampil di panggung Asia hanya sekadar angan. Tidak ada yang menyangka bahwa dari reruntuhan harapan inilah, sebuah kisah keajaiban justru akan mulai ditulis. Sebuah kisah yang tidak dibangun di atas kemenangan, melainkan di atas kegagalan paling memilukan. Masa hening dan latihan senyap. Setelah kegagalan di babak kualifikasi, skuad Timnas U17 Indonesia perlahan menghilang dari sorotan publik. Tidak ada lagi euforia pertandingan, tidak ada lagi liputan langsung di televisi, dan tidak ada satupun agenda resmi yang diumumkan federasi. Publik seolah melupakan nama-nama yang sempat dielu-elukan hanya sebulan sebelumnya. Namun di balik diamnya dunia luar, di pusat pelatihan tertutup di kawasan Sawangan, pelatih dan staf memilih untuk tetap mempertahankan skuad. Alih-alih membubarkan tim, mereka justru memperpanjang pemusatan latihan, bukan untuk pertandingan, tetapi untuk membangun kembali kepercayaan diri yang hancur. Suasana di lapangan latihan tak lagi dipenuhi sorak-sorai. Kini yang terdengar hanya aba-aba pelatih, suara sepatu membelah rumput basah, dan sesekali teriakan marah dari pelatih fisik. Para pemain berlatih tanpa kamera, tanpa wartawan, bahkan tanpa jadwal pasti. Mereka seolah dikepung oleh rasa tidak pasti, berlatih untuk turnamen yang tidak lagi mereka miliki. Namun perlahan, latihan ini menjadi tempat pemurnian. Tempat bagi mereka untuk belajar mencintai sepak bola bukan karena panggung, tapi karena tekad untuk tumbuh lebih kuat dari kegagalan. Pelatih kepala, yang sempat menjadi sasaran kritik, mengambil pendekatan berbeda. Ia menyadari bahwa yang dibutuhkan para pemain bukan hanya latihan teknik dan taktik, tetapi penyembuhan mental. Ia membagikan kutipan motivasi setiap pagi sebelum latihan dimulai, memutar cuplikan perjuangan tim-tim underdog dunia, dan mengajak para pemain berdiskusi. Secara personal, kita bukan tim yang kalah, ucapnya suatu pagi. Kita hanya belum diberikan panggung yang tepat untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Heningnya masa ini bukan sekadar jeda, melainkan fase metamorfosis. Dari sekelompok pemain muda yang nyaris kehilangan arah, mereka mulai menjelma menjadi kesatuan yang lebih kuat secara mental. Tidak ada yang tahu kapan atau di mana mereka akan bermain lagi. Tapi yang pasti, jika kesempatan datang, meski hanya seberkas, mereka akan siap. Satu surat dari AFC.
2 bulan telah berlalu sejak kegagalan di kualifikasi. Di saat perhatian publik mulai beralih ke turnamen-turnamen lain, sebuah kejadian tak terduga terjadi di ruang kerja Federasi Sepak Bola Indonesia. Sebuah surat resmi dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) diterima di pagi yang tampak biasa. Isinya mengguncang semua yang membacanya. Salah satu peserta Piala Asia U17, negara dari Asia Barat, resmi mengundurkan diri karena persoalan administratif dan ketegangan politik dalam negeri. Berdasarkan regulasi, AFC perlu mencari pengganti dari tim non-lolos terbaik. Dan nama yang tertera di paragraf ketiga surat itu adalah Indonesia. Kabar itu menyebar bak ledakan. Dalam hitungan jam, media sosial dipenuhi spekulasi. Wartawan mengepung kantor PSSI untuk konfirmasi. Dan di Sawangan, tempat para pemain berlatih dalam diam, kabar itu datang layaknya kilat yang menyambar langit mendung. Para pemain berkumpul di ruang ganti. Ketika pelatih membawa kabar itu langsung. Kita dipanggil. Kita ke Piala Asia. Sejenak hening. Lalu suara sorak, tangis haru, dan pelukan meledak di dalam ruangan sederhana itu. Tak ada yang menyangka. Latihan mereka yang tanpa tujuan kini menemukan jawabannya. Masyarakat Indonesia pun ikut tersentuh. Banyak yang menyebutnya keajaiban kedua. Tim yang dianggap gagal kini diberi kesempatan kedua. Bukan karena belas kasihan, tetapi karena perjuangan mereka di kualifikasi masih dinilai layak secara teknis dan etika permainan. AFC merujuk pada data statistik, disiplin tim, dan performa melawan tim unggulan sebagai dasar keputusan. Publik mulai kembali menaruh harap. Namun kali ini, harapan itu lebih bijak, lebih tenang. Tidak ada euforia berlebihan, hanya keyakinan baru, bahwa kesempatan kedua ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Waktu persiapan yang tersisa hanya beberapa minggu. Semua harus dipercepat, pemusatan latihan, uji coba internal, hingga urusan teknis seperti visa dan logistik. Namun berbeda dengan sebelumnya, kini semangat itu bukan datang dari tekanan publik, melainkan dari hati mereka sendiri. Dari para pemain yang tahu bagaimana rasanya kehilangan panggung, dan kini siap menunjukkan pada dunia bahwa kesempatan tak selalu datang 2 kali, tetapi bila datang, harus diperjuangkan sepenuh jiwa. Bangkit dari abu, mendapat kesempatan kedua bukan berarti segalanya menjadi mudah. Justru disitulah ujian terbesar dimulai. Dengan tenggat waktu yang sangat sempit, pelatih dan federasi harus mengambil keputusan cepat dan tepat. Tanpa ragu, PSSI segera memperbarui jadwal pemusatan latihan intensif di luar kota. Beberapa pemain sempat dipulangkan, diganti dengan nama-nama baru hasil pantauan tim pelatih selama kompetisi antar akademi. Tim ini bukan lagi hanya tentang nama, tapi tentang kesiapan fisik, mental, dan tekad. Di balik layar, semua bergerak dalam kecepatan penuh. Mereka tahu, waktu tak berpihak, latihan fisik digandakan, pola permainan disederhanakan namun dimaksimalkan. Untuk pertama kalinya sejak kegagalan, tim ini memiliki arah jelas. Pelatih mendatangkan ahli psikologi olahraga untuk memperkuat mental bertanding, bahkan mengundang mantan pemain nasional untuk berbagi motivasi. Dalam satu sesi latihan tertutup, seorang pemain berteriak lantang setelah menyelesaikan sprint terakhirnya, "Kita bukan undangan, kita pejuang." Kalimat itu menyebar di antara mereka, menjadi mantra tak resmi yang menyalakan bara semangat. Di tengah kerasnya persiapan, perlahan satu demi satu pemain mulai menunjukkan transformasi. Yang dahulu rapuh kini tangguh, yang dulu mudah jatuh mentalnya, kini bisa memimpin rekan satu timnya. Para pelatih menyaksikan perubahan yang hampir magis. Tim yang dulu diliputi trauma, kini tampil seperti kesatuan pasukan yang siap perang. Mereka tahu lawan-lawan di Piala Asia jauh lebih unggul, secara teknik, pengalaman, dan jam terbang. Tapi itu tidak membuat gentar. Sebaliknya, kesenjangan itu menjadi bahan bakar motivasi untuk membalikkan prediksi. Hari keberangkatan pun tiba. Para pemain berbaris di Bandara Soekarno-Hatta. Tak banyak tersenyum, tapi wajah mereka menyimpan keseriusan yang dalam. Kamera media mengabadikan momen itu. Namun kali ini, tak ada pemain yang mencoba tampil. Mereka hanya ingin satu hal, membuktikan bahwa mereka bukan tim cadangan.
Di atas aspal hangat landasan pacu, mereka membawa bukan hanya sepatu dan perlengkapan tanding, mereka membawa harga diri, mimpi yang sempat mati, dan semangat satu bangsa yang mulai menyala kembali. Saat Garuda Muda terbang, turnamen Piala Asia U17 resmi dimulai. Stadion megah di negara tuan rumah menjadi saksi dari parade talenta muda terbaik Asia. Di antara bendera-bendera negara unggulan, berkibar merah putih, simbol kehadiran Indonesia yang nyaris tak terjadi. Banyak yang menganggap Garuda Muda hanya pelengkap, tim pengganti yang tak akan melangkah jauh. Tapi di ruang ganti sebelum laga pertama, pelatih berdiri di hadapan para pemainnya dengan suara bergetar. Kita bukan datang untuk numpang lewat, kita datang untuk membuat mereka salah. Laga pertama digelar melawan tim kuat dari Asia Timur, unggulan grup yang disebut-sebut sebagai kandidat juara. Namun saat peluit pertama berbunyi, dunia menyaksikan sesuatu yang tak terduga. Indonesia tampil solid, terorganisir, dan tanpa rasa takut. Mereka bertarung untuk setiap bola, menutup ruang, dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Meskipun tidak diunggulkan, Garuda Muda mencuri 1 poin lewat hasil imbang yang terasa seperti kemenangan. Sorotan media mulai berubah, tim pengganti yang tak bisa diremehkan. Pertandingan kedua menjadi titik balik emosional. Melawan tim Asia Selatan yang sebelumnya menyingkirkan mereka di kualifikasi, Indonesia bermain seolah dendam masa lalu membakar kaki mereka. Gol cepat di babak pertama menjadi pembuka, diikuti oleh serangan bertubi-tubi hingga skor akhir menunjukkan 3-1 untuk Indonesia. Sorak-sorai penonton Indonesia yang hadir di stadion bergema seperti rumah sendiri. Kamera menyorot pemain yang dulu menangis di kualifikasi, kini merayakan gol dengan air mata bahagia. Dunia menyaksikan, tim ini datang bukan hanya karena keberuntungan. Lolos ke babak gugur menjadi kenyataan. Di luar negeri, nama Indonesia mulai dibahas di meja-meja komentator. Di dalam negeri, siaran langsung pertandingan Timnas U17 mencetak rekor penonton muda. Mereka tidak hanya menang dalam skor, tapi dalam hati rakyat. Bukan karena permainan indah semata, melainkan karena semangat tak menyerah yang menyala sejak hari pertama mereka dianggap gagal. Garuda Muda telah terbang, dan langit Asia mulai membuka ruang untuk menyambut kepak sayap mereka. Mimpi yang menginspirasi bangsa, langkah Timnas Indonesia U17 akhirnya terhenti di babak perempat final. Kekalahan tipis dari salah satu raksasa Asia menjadi akhir dari perjalanan mereka di Piala Asia. Namun ketika peluit panjang dibunyikan, tidak ada air mata kecewa seperti dulu. Para pemain justru saling merangkul, menepuk dada, dan mengangkat kepala tinggi-tinggi. Mereka sadar, mereka telah sampai sejauh ini bukan sebagai pengganti, tapi sebagai pesaing sejati. Dari tim yang sempat terkubur harapan, mereka menjelma menjadi simbol kebangkitan baru. Kepulangan mereka ke tanah air disambut tidak dengan karpet merah, melainkan dengan lautan pelajar, orang tua, dan para pecinta sepak bola yang bangga. Mereka bukan membawa trofi, tetapi membawa sesuatu yang lebih langka, inspirasi. Di banyak kota, anak-anak mulai kembali memenuhi lapangan-lapangan kecil, menirukan gaya bermain para pahlawan muda ini. Di ruang kelas, di masjid, bahkan di warung kopi, nama-nama seperti Arkan, Dimas, atau Farel kini diucapkan dengan bangga. Mereka bukan sekadar pemain bola, mereka telah menjadi cerita. Federasi pun mulai melihat bahwa masa depan sepak bola Indonesia tidak lagi bisa dibangun dari atas, tapi harus disiram dari akar. Investasi pada pembinaan usia muda meningkat. Klub-klub profesional mulai serius mengelola akademi. Dan yang terpenting, mental baru mulai tumbuh, bahwa kalah bukan akhir, dan bahwa kerja keras bisa melampaui takdir. Timnas U17 telah membuktikan bahwa mimpi besar bisa hidup kembali bahkan dari reruntuhan yang paling gelap.